Sebelum mengamati bagian morfologi dan anatomi dari bufo SP atau kodok, kita harus membius bufo SP terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70% agar pada saat proses pengamatan berlangsung, bufo SP tidak loncat ke sana kemari. Morfologi pada kodok atau bufo SP terdiri dari bagian dorsal dan bagian ventral. Yang pertama, bagian dorsal terdiri dari beberapa bagian besar. Ada caput atau kepala, trunkus atau badan, kemudian ada satu pasang ekstremitas anterior dan satu pasang ekstremitas posterior. Pada bagian caput atau kepala terdiri lagi atas beberapa bagian, yaitu ada oris atau mulut, nasus atau hidung, bulbus oculi atau mata, palpebra superior atau kelopak mata atas, dan tympanic membran. Nah, tympanic membran ini merupakan selaput tipis yang membatasi liang telinga dengan telinga bagian tengah. Selanjutnya, bagian ekstremitas anterior yang terdiri dari brachium atau lengan atas, antebrachium atau lengan bawah, dan digiti atau jari. Kemudian, bagian ekstremitas posterior yang terdiri dari femur atau paha, crus atau tungkai bawah, pas atau tapak kaki, kemudian digiti atau jari. Kemudian pada trunkus terdiri dari pelis atau kulit, kemudian yang paling terakhir ada kloaka. Selanjutnya bagian ventral pada kodok atau bufo SP yang terdiri dari sulcus submandibularis, sulcus pectoralis, sulcus brachialis, sulcus abdominalis, sulcus lateralis, dan sulcus femoralis. Untuk melihat bagian anatomi dari kodok atau bufo SP, kita perlu membedah kodok atau bufo SP terlebih dahulu. Nah, yang pertama, tusuk tangan dan kaki kodok atau bufo SP menggunakan jarum pentul dengan posisi terlentang atau menghadap ke atas. Apabila posisi kodok atau bufo SP sudah bagus, mari kita lanjut ke proses pembedahan. Hal pertama yang dilakukan yaitu potonglah kulit paling terluar kodok, kemudian potong dari arah posterior menuju anterior. Setelah memotong kulit bagian terluar dari kodok, kemudian potonglah lagi kulit bagian dalam dari kodok sehingga anatomi dari kodok tersebut dapat terlihat dengan jelas. Jangan lupa potong atau bedahlah dari arah posterior ke arah anterior. Nah, berikut penampakan dari anatomi kodok atau bufo SP. Hepar atau hati. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus, yaitu lobulus kiri dan lobulus kanan. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Oris atau mulut, yang dimana terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Kemudian ada esofagus berupa saluran pendek. Ventri atau lambung. Lambung berbentuk kantung yang apabila terisi makanan akan menjadi lebar. Lambung pada bufo SP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Intestini atau usus dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Kemudian usus halus meliputi duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, kemudian ileum atau usus cerna. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru
pada hewan ini merupakan tipe paru-paru yang sederhana. Bentuk paru-paru biasanya berupa lipatan alveoli. Nah, fungsi dari lipatan alveoli pada koruk ini berfungsi untuk meningkatkan pernapasan. Core atau jantung. Jantung terbagi atas 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Ren atau ginjal yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara. Kloaka. Kloaka merupakan lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan umumnya genital pada spesies hewan tertentu. Nah, demikian video praktikum yang saya bawakan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai sejauh ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian.